Karena memang tidur bagian dari mati. Oke, paham sampai di sini? Demikian juga ahli neraka dikasih tahu oleh Allah, wahai ahli neraka, masuklah kalian ke dalam neraka, celaka dan menderitalah kalian selama-lamanya, karena kalian sudah tidak akan lagi tersentuh kematian. Makanya teman-teman, doanya orang hidup, kalau hidupnya penuh derita, pengennya cepat. Tapi nanti kalau udah mati masuk neraka, menderita di sana, pengennya hidup. Itu doanya orang di neraka tuh begitu. Ya Allah, ringankan adab ini, gak usah lama-lama, sepersejuta detik aja, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Aku mau amal soleh, aku mau ibadah serius, aku mau jaga silaturahim, aku mau bersedekah yang banyak. Tapi kata Allah, aduh maaf, gak ada dalam kehidupan kali ini. Udah masuk ke negeri akhirat ya balik lagi. Nah ini ya kan. Nah, ajal itu ada wujudnya, dan dalam kisah ini Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian seperti apakah wujud ajal itu? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu ya'lam, Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Lantas Rasul menyebutkan, iklam, ketahuilah oleh kalian, wujud ajal itu bergelembung seperti bulu domba. Kebayang bulu domba bergelembung? Oke. Nah, saya membahasakan ke teman-teman, tapi nanti aslinya bukan butek kayak bulu domba, aslinya bening, seperti bayang-bayang fata morgana. Kalau lagi panas terik di atas aspal, itu suka ada bayang-bayang air, kan? Kayak begitu. Jadi ajal itu hidup, itu seperti itu. Cuman ini kan gaib, ya kan? Oleh karena itu, manusia ketika kedatangan ajal ada beberapa hal. Nah, ini bagian dari rahmat Allah. Oke. Pertama, Allah merahasiakan kapan ajal kita sudah dilepas. Ini yang bikin banyak manusia ngerumpinya itu seperti rujak pecel. Kalau lagi ngerumpi ya kan, iya kabarin, aku api, ya, suka itu aja diomongin. Coba kalau dia lagi ngomong begitu, terus ada informasi dari Allah ajalnya udah dilepas, kira-kira masih sanggup cerita nggak? Jangan-jangan lagi cerita dia diem. Kok diem? Allah barusan kasih tahu ajal saya udah dilepas. Nggak perlu cerita lagi. Bisa aku boleh ya kan? Aku rek mati, ya kan? Tuh, Allah sayang sama kita, sehingga ketika ajal udah dilepas, Allah nggak ngasih tahu. Yang kedua, meskipun sudah dilepas, ajal itu kencang larinya dari sisi Allah menuju kita, pada jarak berapa kilometer pun Allah nggak ngasih tahu kita. Makanya nggak ada kita lagi duduk di majelis taklim, tiba-tiba kita bilang, kayaknya ajal saya udah tinggal sekilometer lagi deh. Nggak ada, ya kan? Orang masih bisa ngobrol, ketawa, seneng, senyum. Itu karena rahmat disembunyikan. Apalagi, nah yang ketiga nih, kalaupun ada kemungkinan yang ketiga, ajal itu sudah dilepas, sudah lari menuju kita, bahkan sudah dekat kepada kita, diinformasikannya kepada kita, itu dalam bentuk bahasa dan wujud yang kemanusiaan sekali. Contoh, kemarin saya ngambil contoh almarhum bapak saya, gitu ya. Singkat cerita, menjelang duhur di ruang VIP nggak ada orang kecuali dengan ibu, gitulah ya. Nah, jam 11 almarhum masuk kamar mandi. Nggak lama kemudian keluar, di kamar mandi terdengar keran masih terbuka sehingga airnya masih gemericik. Lantas duduk dan baringan, kemudian bilang, "Mak, aku mau tidur." "Kok tidur?" "Ya, aku nggak jadi ke kamar mandi." "Lah ya kenapa, Pak?" "Katanya aku udah nggak boleh lagi mainan airnya udah nggak ada." "Oh gitu, Pak. Ya udahlah, tidur aja dulu." Biasanya kan laki bini walaupun sering berantem, kalau ada yang lagi sakit dialemin kan,
Ya, kali ini ibu saya udah tidur. Tidur tenang. Ibu coba ngintip ke kamar mandi, ada apa di sana kok dibilang airnya nggak ada. Begitu ditengok, kata ibu, gayungnya itu geletak tertumpah di lantai. Kerannya tadi masih ngelocor kecil, di bak masih ada air 3/4. Ibu bingung. Oh bilangnya udah nggak ada air, ada yang ngasih tahu nggak boleh main air, tapi itu nggak ada siapa-siapa ya. Saya juga nggak lihat ada suster. Adzan duhur berkumandang, ibu bangunin, pak bangun yuk sholat. Udah tidur selamanya dan tidak bangun lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kalau ternyata bahasa kematiannya vulgar. Aku mau tidur. Sini bisa tidur, Pak. Lah gue malaikat penyambat kiamat tiga kayu. Ya Rab. Kira-kira emak tetap di tempat apa kabur? Karena ngomongnya begitu. Mak, ke penyambat nyawa datang, ayo ya Rab. Nabi gitu. Yang nyambut dia, Pak. Kabur dharma, ya kan? Itu sayangnya Allah sama kita hamba-hambanya. Bahkan ada lagi sebagian mungkin teman-teman kalau dengar pasti beda-beda sih. Ada yang bilang, mak mau tidur jangan berisik karena mas sebentar lagi mau pergi. Tuh tamunya yang mau nganter udah datang. Yang datang siapa tuh? Iya. Jangan-jangan malaikatnya udah bawa ajal, ya kan? Itulah wujud kasih sayang Allah. Ajal dilepas dari sisinya bergerak menuju tuannya, biar lebih mudah begitu. Maka setiap kita begitu melihat ajal tahu itu ajal mau ngapain. Ada yang sudah pernah ketemu? Belum. Berarti masih hidup semua ya. Oke. Ini kisah lagi. Teman yang mengalami turbulensi, paham ya? Kesini naik onta apa naik getek? Dari kampung ke Hongkong naik apa? Oh getek, balik beca, pesawat kan ya. Nah turbulensi, singkat cerita, disitulah terjadi peristiwa mirip sakaratul maut. Ketika tiba-tiba pramugari yang biasanya bicara kayak tadi, lemah lembut, sopan santun, merdu, kali ini persis seperti suara kenek Ciledug Blok M. Iya kan bisa pramugari kan? Penumpang yang terhormat, saat ini cuaca sedang buruk, oleh karena itu kembalilah ke tempat duduk dan kenakan sabuk pengaman. Terima kasih. Gitu dong, ya kan? Kali ini enggak. Penumpang yang terhormat, cuaca di luar jelek sekali dan kita turbulensi, duduk semuanya, duduk. Itu pramugari tuh. Tiba-tiba, itu untuk beberapa detik sebenarnya. Tapi teman ini udah seperti in trance. Pada kondisi seperti itu, kata dia, dari kabin luar itu datang gelombang air bening tadi itu dengan suara bung. Itu vibrasinya, getarannya saja membuat seluruh tubuh menjadi koslet. Tangan mau dorong, lunglai. Kaki mau nendang, lumpuh. Dada mau nyundul, nggak sanggup. Kerongkongan dan dada menyatu, lidah keluh, mau minta tolong nggak bisa, kayak dierep-erep. Tahu dierep-erep? Tahu. Oke. Sementara ajal seperti gini, tapi ke tembok besar mau niban sehingga dia lemes, air mata menetes, refleks, kelopak mata tertutup, udah nggak sanggup lagi. Saya tahu ini ajal. Padahal setiap kita belum pernah kenalan dengan ajal kita, betul? Betul. Ada yang udah pernah kenalan? Belum. Tapi kita tahu itu ajal kita karena dia datang kepada tuannya. Nah ajal ini mau masuk ke tubuh lewat mana? Lah iya, lewat pori-pori. Lewat ubun-ubun. Iya, nanti ajal tuh datang masuk lewat ubun-ubun, masuk ke dalam tubuh. Ngapain dia di sana? Oh, yang ngambil nyawa bukan ajal. Kan ada malaikat pencabut nyawa, siapa namanya? Israel. Oke. Apa yo yang dilakukan ajal? Masih ada nih door prize-nya?
Apa yang dilakukan ajal? Aduh, sayang banget. Ayo. Pernah pakai make up? Pernah. Pernah membersihkan bekas make up pakai air hangat? Pernah. Apa yang dikerjakan air hangat di muka kita itu? Membersihkan. Pala dong Rinso membersihkan sendiri. Apa yang dilakukan oleh air hangat di kulit muka kita? Kenapa kita harus pakai dia? Nggak bisa pakai spiritus. Menyerap. Oke, itu satu PR. Yang kedua, pernah melihat orang motong ayam kemudian disiram pakai air panas? Apa yang dilakukan air panas terhadap ayam itu? Mencabut-cabut bulu biar lunak. Angkat tangan satu orang karena ada door prize-nya. Monggo. Bentar dulu, jilbab biru. Untuk membuka pori-porinya. Iya, nggak apa-apa. Nih. Ya, jilbab biru, monggo Mbak, maaf. Ke belakang. Baik deh. Nah, gini. Fungsi air panas di muka kita itu melonggarkan pori-pori sehingga bekas make up mudah Iya, jangan air panas membersihkan make up ya. Dia nggak membersihkan sendiri, tapi dia bekerja. Tugas dia adalah membuka pori-pori. Kayaknya dia lagi ngebatin gini. Baru ngerti saya sendiri pakai air panas. Selama ini masa ikutan doang. Ya kan, ngertinya pakai make up untuk bersih pakai air hangat. Iya, air hangat itu ngapain? Yang dikerjakan air hangat di sana ngapain, ya kan? Dia itu melonggarkan Pori-pori. Nah, dengan ayam bagaimana? Sama, melonggarkan pori-pori supaya apa? Agar mudah dicabut bulunya. Akar bulunya mudah tercah. Oke, apa yang dilakukan ajal di dalam tubuh? Betul sih, benar. Agar nyawanya mudah tercabut. Betul. Tapi apa yang dikerjakan ajal di dalamnya? Saya tambahin lagi kata Nabi. Jika ajal tiba, maka terjadilah sakaratul maut. Nah, secara fisik biasa sakaratul maut apa? Macam-macam. Ada yang sesak napas. Ada yang ketuk-ketuk. Nah, itu kondisi kan. Jika tiba ajal maka terjadilah sakaratul Maut. Sakitnya sakaratul maut setara dengan cincangan 300 pedang. Disebabkan ajal bekerja di dalam tubuh. Apa yang dia kerjakan? Lagi iseng gelitikin kita. Meringankan maut. Gak apa-apa deh, paling gak ada kata mautnya dulu ya. Nih Mbak, berdiri Mbak, maaf. Oke, yang dilakukan ajal di dalam tubuh adalah meregangkan nyawa dari raga. Meregangkan, pernah dengar kata regang? Iya, hubungan dia dengan ono lagi renggang. Nah itu, tapi ini belum bisa protol dong, kan masih di dalam. Jadi diregangkan, dibikin jarak dulu. Nah pada saat ajal bekerja, meregangkan nyawa dari raga, set, sakitnya seperti dicincang 300 pedang. Mirip kayak hewan kurban yang sudah dipotong, digantung, lagi dikulitin. Itu diapain? Set. Nah, itu yang dilakukan oleh ajal. Kalau sudah rapi, baru malaikat pencabut nyawa menjalankan tugasnya. Dan nanti beda perlakuan terhadap orang mukmin yang beramal soleh dengan orang dolim. Orang dolim itu bisa kafir, musyrik itu bisa mukmin. Orang mukmin naudzubillah ya.
bisa musyrik juga kalau dia melakukan hal-hal yang di luar akidah Islam, munafik, ahlul maksiat yang belum sempat bertaubat, nanti perlakuannya beda. Kalau dia adalah mukmin yang soleh, yang beramal soleh, malaikat nanti meletakkan tangan kanannya dengan telapak tangannya. Ingat, malaikat Israel itu bahasa saya punya 1000 wajah. Wajahnya itu ada yang depan, ada yang belakang, kanan, kiri, atas, dagu. Nah, nanti beda wajah menghadapnya. Kalau orang beriman mukanya, para nabi dan rasul kepalanya, misal begitu. Nah, kalau orang jahat gimana, orang dolim? Bisa jadi muka kirinya, muka yang merongos gitu. Nah, tapi ini bicara tangannya dulu nih. Kalau yang meninggal ini atau sakaratul maut ini mukmin, soleh, muslim, maka tangan kanan malaikat Israel diletakkan di atas ubun-ubunnya, seraya berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke pangkuan Tuhanmu dalam keadaan kau bahagia, dan Tuhan bahagia menyambut kedatanganmu. Masya Allah. Bergabunglah dengan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maka kata Nabi, nyawa orang itu keluar dari badannya mengalir seperti air yang dituang dari botol. Yang ini enak apa lezat? Oh, nikmat luar biasa. Tapi kalau orang dolim, ingat, tidak mau bertaubat. Ini bahayanya nih. Kalau dia tidak mau bertobat, meskipun nyawanya sudah diregangkan oleh jiwa, malaikat gak naruh begini. Malaikat bilang, kata Allah dulu, walau taro ididdolamuna fi ghamaratil maut, sekiranya kamu menyaksikan orang dolim itu yang hidupnya jahat luar biasa, baik mukmin maupun kafir gitu ya, musyrik, munafik, fasik ataupun ahlul maksiat, tidak bertobat, begitu kata Allah, wal malaikatu basitu aidihim, dan malaikat memukulkan tangannya dengan dahsyat seraya mengatakan, akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal hun, keluarkan nyawamu sendiri, hari ini Allah akan mengadab kamu dengan adab yang pedih. Ini malaikat warang nemen apa wareng nemen? Orang dolim perlakuannya begitu, jadi diperlakukannya seperti itu jadinya. Karena dia di dunia jahat, tanda kutip, malaikatnya jadinya nggak sopan. Kalau nggak mau, di riwayat lain nih disebutkan, tangan malaikat ini terpaksa dalam tanda kutip masuk ke dalam, diobok-obok itu badan, ditemukanlah nyawanya, kemudian diberabat seperti ranting berduri dicabut dari tumpukan tepung. Itu kalau orang dolim. Nah, kira-kira mau pilih mati gaya yang pertama apa yang kedua? Pertama. Yang pertama. Jadi kita lebih baik mempersiapkan kematian yang enak atau mempersiapkan masa depan umur yang enak? Persiapkan kematian yang enak. Ayo pulang, ngapain di Hong Kong? Yang penting mati enak. Hidup mah sengsara nggak apa-apa, pulang. Dah kaya. Mau pilih yang mana? Nah, begitu maksudnya. Presidennya juga, DPR-nya juga.